Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita sekarang akan memasuki part ke-44 dari novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas Wan. Sudut pandang Ayu. Kamu cantik banget sayang. Puji mama saat aku memakai baju kebaya muslim modern. Seumur hidup baru kali ini aku memakai jilbab. Semenjak memutuskan untuk menikah dengan Danis dan melupakan semua mimpiku bersama Mas Adam, aku memutuskan untuk berhijrah untuk menjadi insan yang lebih baik. Aku tidak pernah menyalahkan takdir yang tidak merestuiku dengan Mas Adam. Aku juga tidak pernah menyalahkan diriku sendiri kenapa sampai saat ini rasa itu masih berbekas. Ini rasa, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolak fitrahnya Tuhan. Setelah kedatangan ayah Danis waktu itu, aku menjadi semakin yakin untuk menikah dengan Danis. Karena nyatanya dia lebih memilih untuk tetap di sini, menikahiku. Dia menolak mendapatkan warisan besar dari ayahnya, termasuk dijodohkan dengan wanita pilihan ayahnya. Aku teringat kejadian seminggu yang lalu saat ayah Danis ke rumah. Sampai kapanpun, saya tidak akan merestui hubungan kalian, tegas Pak Burhan ayahnya Danis. Ayah tidak berhak melarang aku untuk menikahi Ayu, karena bagaimanapun dia adalah pilihanku dari dulu. Tolak Danis menegakkan punggungnya dari sandaran sofa. Kalau begitu, jangan pernah berharap mendapatkan warisan. Bentak Pak Burhan lagi sambil menunjuk ke arah Danis. Dadanya naik turun karena menahan amarah yang tersimpan. Dia hisap dalam-dalam rokoknya dan mengeluarkan asap mengepul. Padahal ini ruangan ber-AC. Aku dan mama hanya diam tidak menjawab. Tidak apa aku rela. Terserah, ayah mau kasih semua harta itu untuk siapa. Yang jelas, jangan larang aku untuk memiliki Ayu. Jawab Danis yang membuatku terharu. Sebenarnya aku merasa tidak enak karena Danis bertengkar dengan ayahnya karena pernikahan ini. Tetapi Danis berhasil meyakinkan jika ini semua bukan karena aku. Karena memang nyatanya hubungan mereka sudah renggang semenjak ayahnya menikah lagi. Sejak saat itulah Danis jarang berkomunikasi ataupun bertemu dengan ayahnya. Apalagi semenjak saat itu ayahnya berhenti memberikan uang untuk mereka bertahan hidup. Terpaksa saat itu ibunya yang harus banting tulang menghidupi anak-anaknya. Begitulah kadang keadaan beberapa orang di luar sana. Dulu ketika aku sering melihat orang tua yang mengemis di jalanan, aku berpikir kenapa tega anak-anaknya membiarkan orang tuanya yang sudah sepuh meminta-minta. Kenapa ada anak yang tega menelantarkan orang tuanya? Padahal jika kita bisa telusuri lebih lanjut, itu adalah karenanya sendiri. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Semoga kelak aku bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Sekarang lebih baik kita ke salon saja ya. Kamu kayaknya udah lama juga tidak luluran kan? Ucap mama saat kami sedang di mobil. Setelah melakukan fitting baju untuk kesekian kalinya, akhirnya aku memutuskan untuk diet saja beberapa hari ini. Oke mah, mama membelokkan mobil ke arah kanan. Tujuan kami adalah salon langganan. Banyak sekali jajanan yang berderet di sepanjang jalan ini. Aku tersenyum membayangkan betapa dulu aku sangat gila makan. Semua jajanan di sini aku pernah mencobanya. Makanya badanku membengkak. Entah mengapa saat itu selera makanku sangat tinggi. Kita sampai, ucap mama saat kami sudah di parkiran. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, kemudian turun dan segera masuk ke dalam. Salon ini cukup ramai dan selalu ramai memang, karena kualitas pelayanannya sangat tinggi. Itulah yang membuat mama betah dan berlangganan di sini bertahun-tahun. Selamat pagi, silakan masuk, sapa pegawai salon pada kami. Aku hanya membalasnya dengan senyum, begitupun mama. Kamu pilih paket lengkap aja, mama cuma mau facial sama luluran, ucap mama padaku. Aku mengangguk paham dan segera memilih beberapa treatment untuk wajah dan tubuh. Setelah selesai aku diarahkan untuk masuk ke dalam salah satu ruangan, sedangkan mama masih menunggu pegawai langganannya.
Tunggu sebentar ya Mbak, saya akan panggil pegawai lain untuk luluran. Silakan bajunya diganti, ucap karyawan tersebut setelah mengantar aku ke dalam salah satu kamar khusus untuk luluran. Terima kasih, jawabku. Setelah memastikan jika pegawai itu pergi, aku menggantinya dengan baju khusus di sini. Kemudian mengambil pakaianku untuk digantung pada gantungan baju. Klek. Selamat siang Nona, sapa seseorang yang suaranya tidak asing. Setelah mengikat baju bagian depan, aku memberanikan diri membalikan badan. Dek. Ayu, lirihnya pelan. Wajahnya pun tampak bias dan terkejut. Sama sepertiku yang juga sangat terkejut melihat dia kini berada di depanku. Claudia, desisku pelan. Aku sungguh tidak menyangka jika bertemu dengan dia di sini. Kapan dia bebas dari penjara? Benar, seharusnya dia sekarang berada dalam penjara, bukannya di sini. Kamu kapan bebas? Tanyaku bingung. Claudia hanya diam di tempat tanpa menjawab pertanyaanku. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya juga sangat tirus. Maaf, sebaiknya kita langsung luluran karena saya ada pekerjaan lain setelah ini, ucapnya mengalihkan pembicaraan. Mungkin dia tidak ingin karyawan lain tahu jika dia mantan narapidana. Aku segera berjalan menuju tempat tidur, kemudian membuka baju luaran, dan langsung tertengkurap di atas tempat tidur. Sebenarnya aku was-was jika Claudia akan macam-macam, tapi entah mengapa aku sedikit yakin jika dia tidak berani bertindak gegabah seperti dulu. Claudia segera melakukan tugasnya. Padahal tadi aku ingin tidur sejenak saat luluran, tapi karena yang lulurnya Claudia, aku tidak jadi tidur. Banyak sekali pertanyaan yang ingin aku tanyakan, apalagi perihal tentang kebebasannya dari penjara. Karena seingatku dulu dia dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Tidak mungkin dia bisa bebas secepat ini, kecuali aku atau papa yang menarik gugatannya ke pengadilan. Apa mungkin papa yang membebaskan Claudia? Pikiranku berkecamuk memikirkan semuanya. Kuperhatikan perutnya juga sudah rata. Mungkin dia sudah melahirkan, tapi di mana anaknya? Ya Allah, kenapa aku jadi kepo tentang hidupnya? Astagfirullah. Sudah siap, gumamnya pelan saat mataku hampir saja terpejam. Terima kasih, ucapku tanpa melihat ke arahnya. Kalau begitu saya permisi, pamit Claudia. Dia bersikap sangat profesional dan tenang. Tunggu, cegahku cepat. Aku segera bangun dan duduk di tepi ranjang. Terpaksa langkah Claudia terhenti, tapi dia tidak menoleh ke arahku. Aku berdehem beberapa kali, berusaha mengatur kata-kata yang akan aku tanyakan kepadanya. Kenapa kamu bisa bebas? Tanyaku menatap punggung ringkih itu. Maaf, jika sudah tidak ada keperluan lagi, saya permisi. Jawabnya acuh, kemudian kembali melangkah keluar. Apa bosmu di sini tahu jika kamu mantan narapidana? Tanyaku cepat sebelum dia berhasil keluar dari ruangan ini. Benar saja, Claudia kembali menghentikan langkahnya. Kini kulihat kedua tangannya mengepal erat. Aku tahu sekarang dia sedang menahan amarahnya. Apa pedulimu? Tanyanya sambil berbalik dan menatapku tajam. Aku tersenyum melihat wajah itu. Wajah penuh amarah dan sombong. Tentu saja itu urusanku. Kamu tahu, jatah kamu menginap di penjara belum habis, sindirku. Aku harus memastikan jika karyawan di sini bukan napi yang melarikan diri dari penjara. Sambungku lagi sambil bangun dari duduk. Aku berjalan pelan ke arahnya dan menikmati wajah itu dengan lama. Jangan memancing emosiku, atau kamu akan kembali merasakan gelapnya dunia. Gumamnya pelan sambil tersenyum sinis. Aku masih berusaha tersenyum mendengar penuturannya barusan. Masih tergambar jelas dalam ingatan bagaimana aku melewati semuanya. Takdir hidup yang tidak pernah sekalipun terbayangkan olehku dulu. Jika ada yang bertanya apakah aku membenci takdir yang telah aku lalui, jawabannya tidak. Karena bagaimanapun semua ketetapan dari Allah adalah yang terbaik bagi hambanya. Aku percaya itu. Jika itu terjadi akan aku pastikan hidupmu tidak akan baik-baik saja. Atau kamu memang berharap agar tidak bisa bertemu anakmu lagi? Tanyaku sambil melipat kedua tangan di depan dada. Jangan pernah bawa-bawa anakku dalam masalah kita, geramnya sambil mencengkram tanganku. Dengan cepat aku menepis tangannya dan menyapunya pelan. Sengaja aku memancing perihal anaknya, seolah saja aku sok tahu tentang anaknya.
Padahal aku sama sekali tidak tahu tentang anaknya itu. Aku tersenyum puas melihat wajahnya yang memerah. Akhirnya kamu kembali lagi ke asal. Inilah sebenarnya tempatmu pengkhianat. Ketusku menatapnya nyalang. Tapi aku menang, Ayu. Adamu sekarang milikku, desisnya sambil menyeringai.